warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran kali ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin, di mana pendaftaran secara online kemarin itu melalui website yang telah ditentukan dari Dinas Pendidikan, yaitu melalui ppdb.palopokota.go.id. Jadi untuk tahun ini pendaftarannya itu secara online melalui aplikasi Android, di mana aplikasinya nanti itu kita download di Play Store. Jadi untuk sementara ini saya akan cuma menjelaskan tentang jalur-jalur pendaftaran online dan waktunya. Untuk next episode saya akan menjelaskan lagi aplikasinya dan pendaftarannya dibuka secara resminya. Oke, jadi yang saya jelaskan ini sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan yang telah dia sosialisasikan tadi pagi dari pukul 10 pagi sampai pukul 12.00 siang. Oke, yang pertama yaitu mengenai jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah jalur afirmasi, yang kedua adalah jalur sonasi, yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas, dan yang keempat adalah jalur prestasi atau akademik. Oke, yang saya jelaskan pertama adalah jalur sonasi, di mana jalur sonasi itu maksimal jaraknya adalah 3 km. Jaraknya dari rumah ke sekolah. Jadi ingat, pendaftarannya itu dilakukan di rumah melalui handphone masing-masing. Jadi untuk berkasnya itu tidak dibawa ke sekolah, tapi langsung diupload di HP masing-masing. Jadi setelah kita masuk di penguploadan file, nanti di situ diarahkan untuk menu-menu uploadnya. Nah, untuk ini belum saya jelaskan, nanti di tahap-tahap berikutnya. Oke, itu tadi jalur sonasi. Jadi saya ulangi, jalur sonasi itu ada jaraknya itu adalah maksimal 3 km dari rumah ke sekolah. Yang diambil itu adalah jalur sonasi, dan syarat kedua itu adalah umur. Kalau misalnya jaraknya sama, jadi kita lihat lagi dari umurnya. Ini umur untuk SMP. Kalau SD itu yang diambil yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah sonasinya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini sama, SD SMP sama, cuman perbedaannya itu kalau SMP yang diprioritaskan yaitu adalah sonanya, dan yang kedua baru umurnya. Tapi kalau SD prioritaskan itu adalah umurnya, baru sonanya. Nah, itu untuk jalur sonasi. Dan selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah diperuntukkan untuk para calon siswa yang memiliki kartu PKH. Kartu PKH ini diperoleh dari dinas sosial, kalau nggak salah dari dinas sosial. PKH itu sama juga dengan kartu keluarga harapan. Jadi bagi calon siswa yang mendapatkannya pasti memiliki kartu PKH-nya. Kalau tidak salah itu kartunya itu berwarna merah. Ada yang berwarna merah yang bagi orang tua yang mendapatkan bantuan beras setiap bulannya itu. Ya, kartu seperti itulah yang dimaksud. Itu jalur afirmasi. Oke, saya ulangi, untuk jalur sonasi itu masalah kuotanya berapa nanti saya jelaskan di next video berikutnya. Selanjutnya adalah jalur perpindahan. Jalur perpindahan maksudnya ini adalah di mana kartu keluarganya itu berada di luar kota, sedangkan orang tuanya itu tugas di Palopo. Jadi kakaknya masih di luar kota, di kota tempat tinggal sebelumnya, tetapi dia sudah domisili di sini sudah lama, tapi kakaknya masih kota sebelumnya. Untuk mendaftarkan itu, para orang tua itu harus ambil surat keterangan dari kantor kelurahan bahwa
Anda itu sudah tinggal di situ semenjak 1 tahun. Dan ingat, kartu keluarga itu terbitnya 1 tahun setelah pengumuman PPDB. Oke, jadi jangan mau ambil jarak dekat baru urus kartu keluarga, tapi penerbitnya itu tahun ini berarti tidak diterima. Jadi yang diterima itu 1 tahun ke belakang setelah terbitnya pengumuman PPDB ini. Nah, itu untuk jalur afirmasi. Jadi saya ulangi, jalur afirmasi itu perpindahan orang tua, maksudnya adalah perpindahan tugas orang tua. Dia tinggal di luar kota, tapi tugasnya di Palopo. Jadi ambil surat pengantar dari kelurahan, minimal itu 1 tahun masa tinggalnya di kota Palopo ini. Jadi ambil surat pengantar di kantor kelurahan, baru nanti diupload di aplikasinya. Selanjutnya adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada yang beberapa jenis. Yang pertama itu melalui nilai rapor. Nilai rapor yang diambil itu, maksud saya nilai ujian. Nilai ujian yang diambil itu mata pelajarannya adalah untuk SD yang mau mendaftar ke SMP. Jadi nilai di ijazah SD-nya itu yang diambil adalah matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Itu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya siswa tersebut memiliki sertifikat juara, minimal juaranya itu tingkat kota seperti yang pernah diikuti OSN, FLSN, dan lain-lain sebagainya, dan minimal 3 tahun. Ingat, minimal 3 tahun ya, 4 tahun itu tidak berlaku. Jadi sertifikatnya itu harus minimal 3 tahun dan harus juara, bukan sertifikat sebagai peserta. Jadi dia berupa piagam lah, piagam juara 1, 2, dan 3. Akan ada poin-poin tersendirinya nanti. Saya akan jelaskan di next video break. Dan selanjutnya adalah non-akademik. Non-akademik yang dimaksud di sini adalah yang seperti dia bakat olahraga, seni, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau memiliki piagamnya juga harus dilampirkan. Dan ingat satu hal, kalau kalian setelah mengupload berkas, tidak ada lagi membawa berkas ke sekolah-sekolah. Jadi sudah didaftar secara online full, tidak ada lagi memverifikasi di sekolah. Jadi nanti cuman upload berkas lalu kirim, sudah tidak usah ke sekolah lagi. Terus ini masalah jalurnya. Jadi saya ulangi, jalurnya itu ada 4. Yang pertama adalah zona, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan orang tua, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Selanjutnya yang saya informasikan kepada kalian semua yaitu mengenai waktu dan jadwalnya. Jadwalnya yang pertama adalah masalah sosialisasi PPDB, yang dimana tadi hari pertama sosialisasi PPDB yaitu tanggal 30 Juni, 1 Juli sampai 2 Juli. Jadi besok masih sosialisasi. Jadi apa yang saya jelaskan ini, itulah yang saya dapatkan tadi informasi sosialisasinya. Jadi di next video saya akan jelaskan kembali apa yang saya dapatkan besok. Jadi saya ulangi, sosialisasi PPDB itu mulai dari 30 Juni, 1 Juli, dan 2 Juli 2020. Masalah pendaftaran secara online-nya itu mulai dari tanggal 3 Juli sampai 7 Juli 2020. Untuk verifikasinya mulai sama dari 3 Juli sampai 8 Juli 2020. Bedanya di sini pendaftaran sampai tanggal 7, sedangkan verifikasinya itu tanggal 8. Untuk pengumumannya sendiri adalah tanggal 9 Juli 2020. Sedangkan pendaftaran ulang yaitu 9 sampai 10 Juli. Masalah pendaftaran ulangnya itu nanti akan diumumkan dari nomor 1 sampai sekian yang lulus akan datang mendaftar ulang. Jadi nanti dijadwalkan siapa yang pertama untuk mendaftar ulang. Saya rasa cukup sekian informasi yang saya dapatkan tadi. Adapun kalian ingin bertanya, silakan komentar di bawahnya. Dan ingat,
Jangan terburu-buru dalam mendaftar, harus teliti, periksa baik-baik berkasnya sebelum mendaftar, jangan asal-asalannya, jangan sampai salah, diulang, yang repot kami juga para panitia yang repot untuk mengulangnya kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Besok kita lanjut di video berikutnya tentang penjelasan PPDB lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dah.